Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat. Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Minahus Saniyah Al-Minahus Saniyah ala wasiyatil maqbuliyah. Aran kitab Al-Minahus Saniyah mu'allifipun Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Lawan nyebut asmani Allah, sifat Allah Ar-Rahmani dan yang welas asih dalam dunia dan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim dan yang welas asih di dalam akhirat. Jadi agar mulai maca kitab biasanya bismillah itu cara ngaji Mbah Kiai biyen ngawiti ngaji kitab ngawiti ngaji kitab pembukaan ini mesti wonten bismillah itu ngawiti kitab apa. Nah ini kelerasan kitab Al-Minahus Saniyah. Lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu dipun maknani sifat Allah dan kasat welas asih dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahimi dan welas asih dalam akhirat. Kitab Minahus Saniyah ini jadi kitab akhlak tasawuf. Kitab sing madana yang nilai tasawuf sufi, kita wong belajar tasawuf. Sampai niki santri belajar kitab tasawuf biasanya ngaji ming bangsa Jurmiyah Sorop fikih syariat ilmu syariat tadi sing pun mulai lebu teng ilmu hakikat itu muallif atau pengarang kitab ini asmane Imam Asy-Sya'rani Abdul Wahab Abdul Wahab Asy'arani. Ini terkenal sufi, wali kutub, seorang sufi yang sangat terkenal di zaman
1400-an 1400-an masa ini berarti zaman pertengahan, zaman pertengahan sekitar 900-an Hijriah ya. Daudi lah, Daudi kali Zakaria Al-Ansori, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Damaskus, Suriah terkenal juga. Di Rumiyin Nawawi Dimashqi tahun-tahun 900-an awal Hijriah atau 1400 Hijriah Masehi awal. Nanti Imam Sya'rani cara-caranya guys di bawahnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Awi Zakaria Al-Ansori itu terkenal. Tapi bangsa ngarang kitab Riyadhus Shalihin ini kitab Sya'rani ini pengarang ini di samping terkenal ini pengarang kitab terkenal ya, ada karangan juga yang lain. Namanya kitab Tambihul Mukhtarin. Tambihul Mukhtarin itu artinya peringatan mukhtar itu huruf orang yang tertinggi. Dan ini minah hasaniyah, minah itu artinya ya jamak dari minhat. Minhatun pemberian hadiah dapat beasiswa itu minhah. Al-minah itu jamak asalnya yang punya nilai tinggi, jadi pemberian nilai tinggi. Tulis di kitab asalnya ngaji kitab ini ya sekilas niku nggih. Ngaji sing bangsa nata ati syariatnya beres, setelah fikihnya beres, syariatnya beres, masuk ke tingkat yang berikutnya itu adalah tingkat hakikat. Ati kolbutnya itu sini masalah hati. Pembahasannya sangat tinggi ini. Sampai ngaji kitab ini jadi ya ngaji kitab guri. Seperti kitab yang dikaji oleh Mbah Yai ini Syarah Al-Hikam. Nah ini Kakang Adi di kitab ini isinya ini. Buat mulai gini ngaji Mbah Yai ini sudah mulai. Cuma mungkin kalau saya baca isinya itu memang secara sastrawi nilai apa ya keindahannya mungkin Al-Hikam itu banyak kelebihannya, tapi ini juga sangat dalam. Kalau ngaji kitab ini juga sangat dalam. Kalau dibaca hanya selama Ramadan saya juga tidak yakin selesai, karena kan harus ada penjelasan juga. Al-Hikam kalau misalnya kan kata-kata indahnya salah tajrid gitu ya. Iradatuka at-tajrid ikomatika iyaka bil asbab. Nah itu misalnya kata-kata itu yang indah kalau di Syarah Hikam. Kalau di sini langsung masuk ke dalam nasihat, masuk wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi farada kang merdoake atau wajibake at-taubata at-taubat. Wa harrama lan haramake sapa Allah al-qara pira-pira agawe dosa. Mriki pengendikane musannif Allah niku fardhu taubah. Jadi sing jenenge tobat niku wajib fardu. Sing jenenge tobat itu harus dilakukan. Boten terus ngenteni engko nek wis tuwa utawa engko nek wis ora nom maneh. Ya ini wajib. Nek misalnya
mikir nek tuwa nek umure tekan tuwa. Aneh. Sampai mati kan belum sampai tobat. Maka tobat itu wajib diharuskan. Harus dilakukan. Tidak usah menunggu mati. Wasyhadu la sa'akan sapa ingsun la ilaha illa orang pangeran yang wajib den sembah. Allahu kejaba Allah wahdahu la syarika Allah la syarika ora ana sekutu. Lahu iku lahu kati Allah. Atau iku lahu kati Allah katibul asari dan kang nyatet laben asar iku laben. Laben itu maksudnya bekas apa ya? Laben itu bahasa Jawa. Bekas-bekas laben Allah itu nanti yang akan tercatat. Labennya manusia baik yang baik maupun yang buruk. Sampai urip iki kabeh makhluk itu Allah katibul asar. Allah itu mencatat di wong labennya asarnya ini hasanah atau sayyi'ah, baik atau buruk, itu tercatat. Di akhirat pula itu akan diperlihatkan. Maka katibul asar ini secara bahasa ini katibul asar Allah akan ngadet laben, baik itu laben yang hasanah maupun yang sayyi'ah. Wasyhadu lan sa'akan sapa ingsun nasaidana sak menika kanjeng kita kanjeng Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Nabi Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu ya kawulane Allah wa rasuluhu lan rasul Allah usane Allah sofatul ahyari kang dadi bersih-bersih minangka pilihan bersih-bersih makhluk kang pilihan sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Gusti Allah wasallam lan keselamatan alaihi ngatasi Allah wa ala alihi lan tetep apa rahmat salam ala alihi ngatasi keluarga Nabi washabi lan para sahabat Nabi as-sadatil abrari kang dadi sadah niku bendoro atau tuan-tuane abrar apa kang padha bagus. Ini di minahusannya sing tengah ya, sing pinggir itu sangat kita yang pinggir itu wasiatul Mustafa itu pada sahabat Ali. Ini yang kita kaji yang di tengah. Wabadullah sak saya maca bismillah alhamdulillah bahri mongko utawi iki kitab. Utar ta'liqut ta'alluq komentar atau catatan. Ta'liqut catatan ala wasiyati Syekh Al-Arif billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim. Ala wasiyati Syekh ngatasi wasiyati Syekh guru Al-Arif kang ahli ma'rifat ahli ngerti billahi kelawan Allah Ta'ala rupane Abi Ishaq Ibrahim Abi Ishaq Ibrahim Al-Maduli kang bokso Al-Maduli nama tempat. Oh iya bang bagusaken sapa Allah Gusti Allah taruh bahasa Jawa itu syariat itu apa? Syariat kuburan saruh kuburane Imam saruh doa kepada maksudnya kepada Abi Ishaq dan saruh syariatne kuburane Abi Ishaq Ibrahim wa ja'ala lan kodadake sapa Allah jannata ing swarga takhallabahu ing tempat baline syah wa maswahu lan go tetepe atau go baline syah wa nafa'ana lan keparing manfaat ing kita wal muslimin lan ing kaum muslimin di barakatihi lan keberkahane syah al-arif billah ta'ala. Wa adalan pembaliake sapa Allah alaihi ing atase ingsun wa alaihi lan ing atase wong muslimin min salihi da'watihi
da'watihi saking baguse dungune Syekh. Allah Ta'ala Allah Ta'ala lan ing Allah Ta'ala as'alu nyuwun sapa ingsun ayang wa ana muga ing yen to muga paring manfaat bihi kelawan kitab atau ta'liq. Kitab seperti ini hanya dibilang oleh musonif ya ta'liq, baru komentar saja. Wa ya ja'alahu lan dadekake ing sapa Allah ing ta'liq atau catatan khalisan ing murni liwajhi kabeh zat Allah. Sami Allah. Inna usaha temani Allah iku ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci qadir. Awalul wasiyah utawi kawitane wasiat yang pertama itu alaika ayyul akh bil istiqamati fit taubati. Alaika iku tetep ing atase sira ayyuhal akhu hai sedulur bil istiqamati kelawan netepi istiqamah jejeg istiqamah fit taubati dalam taubat. Nah, taubat itu kudu istiqamah. Taubat itu mandek jadi terus istiqomah. Maknanya taubat taubat fil lughati dalam cara bahasa iku arruju' bali. Rujuk yuqalu dan diucapkan apa taba lafal taba. Taubat itu dari kata sulasi taba. Ai roja'a tegese bali. Isyara'i lan utai maknane taubat iku dalam makna syarat iku arruju utai rujuk bali amma sanging barang kana kang ana apa mak ana iku madmuman den tercela isyara'i ik dalam syarat menurut syarat kembali dari perkara yang tercela menurut agama ilama maring barang dua kamu tayma iku mahmudun dan puji fi syar'i dalam syarat menuju kepada yang terpuji dalam agama. Walahalan tetap kadue taubat hidayatun utawi awalan pendahuluan wa nihayatun puncak atau untuk ada taubat itu ada nanti pembahasannya ada pendahuluan hidayah ada nihayah. Bidayah Tuhan mongko utawi bidayah atau kawitane taubat permulaan para pendahuluan saja. Apa itu at-taubat taubat yaitu minal kabairi saking biro-biro dosa gede. Iri nuli saking dosa dosa cilik. Sumal makruhati nuli dosa biro-biro makruh, dosa makruh. Umamin khilafil plus nuli saking dosa nulayani perkara kang utama. Tumpamin ru'yatihi nuli saking ningaline wong atau kawula al-hasanati ing kebagusan, ing pira-pira kebagusan. Mamin ru'yati nuli tobat saking peningale atau pandangane abad atau sak temene abad hamba ing usara dadi sapa abad ana iku madudan den ilang min fuqara zaman saking pira-pira wong fakire zaman. Summa min ru'yatihi nulis saking dosane peningalane man atau sadar man iku sedapa bener merasa benar fit taubati dalam taubate. Summa min kulli khatirin nulis saking saben-saben kretek ya turu kang terlintas kakretek lahu katu abad fi ghairi mardatillahi ta'ala ing dalam saliyane ridhone Allah ta'ala. Ini lebih pendahuluan taubat itu
ternyata maknanya lengkap. Sampai durung bisa mlebu ning puncak taubat sebelum masuk ke ini. Pendahuluannya. Pendahuluannya saja apa? Tobat dari dosa besar. Dosa besar itu dosa besar kira-kira syar'i ini kula. Maksiat sing syar'i bangsa mateni, zina, mabuk, terus apa meneh? Molimo niku lah setan. Dan sebagainya. Molimo kalau orang Jawa bilang molimo betul ya. Tobat baru awalan itu dari situ. Kemudian ya tobat dari perkara yang kecil, sohoir, awak dhewe nek tobat sama perkara sing cilik ya wis biasa ta. Rame wong santri wae kadang-kadang ya duwe dosa cilik-cilik apa misalnya. Bosok iki termasuk cilik kok gede ya. Santri ya nek bosok nganggo barang wong liya ora tarir misalnya atau mungkin jajan jebuk 5 ngomongnya 3 misalnya. Nah, itu termasuk. Ayo santri ya biar pengalaman tahu zaman pondok ini pondok udah cerita diri-diri dosa cilik-cilik ya itu sosok ya sumpal makruhat dosa makruh ya seperti orang makruh ini sebokso mangan karo terus makruhan itu ya sakit tinggal itu angsal pahala gak dilakoni angsal bukan apa-apa ya makruhan kalau dilakukan tidak apa-apa tapi kalau ditinggalkan malah dapat pahala ini ditobati itu orang makruh itu istighfar dengan nama diri itu istighfar semua min khilafil ula mulayani perkara sing utama sing barang-barang ora utama kira-kira orang pantas pelajar itu betul apa itu coba kehormatan termasuk min ru'yati al-hasanat tobat saking terhadap al-hasanat bahwa dia telah melakukan perbuatan yang baik itu kudu ditobat sampai melakoni misalnya bantu nulungi wong aku wis gawe kebagusan aku wis gawe barang apik iku kudu ditobati sampai memandang bahwa sampai iku wis nglakoni kebaikan itu termasuk harus ditobati bahkan semua menurut yati arnau soro ma'budan pandangan abad hamba bahwa dia merasa sudah termasuk orang yang fuqara'iz zaman aku termasuk fakir zaman ini kok miskin di pandangan ngono awak dhewe duwe rasa awak dhewe miskin tapi foto aku lah paling miskin ya nanti iku duwe pikiran lah obat termasuk menurut yati atau sodako fitobah kerasa nek awak dhewe iki tobat wis bener aku tobat lah kayaknya aku bener lah kali tobat alhamdulillah aku bener foto wae uripe ngaji ibadah kalau tobat dua pikiran perasaan tobatnya sudah betul itu kudu diisi kudu ditobat nah ini sampai seperti itu supami kulli khadirin yahdurulahu fi ghairi mardatillah bahkan tobat dari setiap kretek itu apa? Pikiran yang terlintas yang itu di luar ridho Allah baru sampai mikir-mikir baru terlintas belum dilaksanakan belum diucapkan niku buat kudu ditobati baru terlintas lintasan pikiran kretek itu misalnya rasani lah itu terkait dengan rasani biasa kayak wong bergula atau belum paham lawan wong kae kok terus senengane kok kayaknya gerak gelem kalah buat urusan dunia kretek ngerasani orang lain baru terlintas itu
itu sudah harus diistighfar. Padahal awak dhewe sing kretek iki ya oke ya banyak sekali. Dosa min kulli khatirin yakturu lahu ghairi martatin. Tobat sing baru pembukaan ini. Nah, sekarang yang nihayahnya. Wa amma nihayatu alam anapun utawi nihayah atau pungkasane tobat iku fatobatu mongko tobat kullama ghafala kullama ghafala selali atau selama lali saat atau di kapan lali, maksudnya kullama ya setiap saat, di kapan lali sapa wong kan syuhudi rabbih saking akseni maring Allah taala hale maulur sapa Allah tarfata ainin kelawan sak kedepan mata. Setiap kali dia lupa sekejap mata dari Allah, maka dia harus ditobat. Itu puncaknya seperti itu. Kalau sudah sampai, kalau kita masih tingkatan pembukaan, ini tobat-tobat kita masih mungkin masih kabair sohil makruhat yang sampai kepada kulli khatirin yahturu saja mungkin masih belum tentu mampu. Lagi sampai nihayah puncaknya ini, kalau wali ulama yang sudah tinggi pangkatnya ini ya bisa kullama ghafala syuhudi rabbih tarfata ain, sekejap mata lali langsung istighfar. Aduh sholat dae baik kadang-kadang lali ya apa maneh sing ora pas ibadah. Lagi sholat baik sing eling karo Gusti Allah itu berapa persen dari misalnya sholat kita 5 menit, berapa menit? 5 menit ya sekitar itu ya. Tambah wiridan berapa menit? 5 menit atau 10 menit. Itu ingat pada Allah itu seberapa? Lambene ngucap lafal atau Allahu Akbar, tetapi di dalam sholat ternyata yang kita pikirkan hal yang lain. Ya pada kadang-kadang borong bangsa barang kelangan itu, kehilangan kunci, kehilangan kelingan wong wadon misalnya mepe baju nang pemean sholat udah terus lagi sholat ono suara udah langsung pikirannya pemean. Wah ini terpatah ainnya lebih sekejap mata itu saja. Kalau yang tingkatannya wali itu langsung istighfar. Awak dewe waktu ibadah saja banyak lupanya, apalagi yang normal seperti ini ngobrol santai. Abu gawe kan jam makin Yai jam setengah 9 masih ada 15 menit. Tarfata'ani wa dzakara lana tursabal haqiquna, ulama kan ahli hakikat, ahli thariq saking ahli thariqah ahli dalan annama saat temene wong nabi maka tun sapa mat nadama maka ketun sapa man ala dambihi ngatasi dosane mat wa tarafala ngerti ma'rifat sapa man bihi kelawan dosane, ngerti kelawan dosane. Pengendikane hakikut siapa orang yang menyesal ala dambi ngatasi dosane wa tarfada ngerti bihi kelawan dosane faqad sahhat taubat apa teman-teman sah apa taubatuhu taubate man. Taubat itu ada unsur menyesali dosa, itu sudah lumayan. Jadi orang dikatakan taubat dan nasuha itu diantaranya dia harus ada penyesalan. Ini menurut muhakkikun. Lihat Allah saat Allah Taala itu lam yakso orang diletakkan sapa Allah alina ing atas kita di taubati abina sayyid
As-Sayyidi Adam alaihi salam alaihi salatu wassalam ing atase tobat ing dalam tobaté bapak kita rupane Sayyid Adam ya maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tirafa kejaba nyeritakake al-i'tirafa ing ngerti di Allah hanya berikan kisah agar mengetahui buat ada malah ketut kalau kana mongko lamun ono sapa man atau faman kana mongko lamun ono sama ono ing kono panggonan apa amrut utai perkara itu tambah kasih kadhe ceritane atau pengertian atau ceritane Allah. Adapun misalnya diceritakan oleh Allah, difirmankan Allah alaina ing atase kita. Yaitu amrun zaidun laqasahu ya, laqasahu. Ada qasi tapi laqasahu. Kalau jawabnya Laukana sama amrun zaidun kalau ada di sana tambahan perkara tambahan laqasahu yakti nyeritakake sapa Allah ing amr alaihi ngatasi kita. Jadi hanya i'tiraf dan nadam. Wa qaulul ulama ila murai pengertian ulama. Anna min syartit taubati sak temene iku saking syarat taubat al iqla' utawi iqla' iku nggih diarteni kalau meniku wal asma la yang apa ya atau niatnya ada penjelasan nomor 1 tadi ya. Wal asma la niat azab lah yang sadar yang niat Wala asbala tegese azab duweni niat Allah ya'uda ya orang baleni sapa abad ya tidak mengulang dari dosanya itu. Inna ma'akhaduhu orang yang mestine ngalap sapa ulama bu ikaun ditarik istimbati kelawan dalan istimbat oleh hukum idin nati krono satemne utawi nati bukan ketun ala syai'in ngatasi suci perkara min lawazimil iqla'i saking pira-pira min lawazimil iqla'i saking min lawazimihi ya min lawazimi saking pira-pira kelaziman atau tetepe nadib al-iqla' utawi ikunya ya iku min lawazimi saking pira-pira tetepe nadib al-iqla' utawi niat wal asmulan tegese azab Allah ya'uda yaitu orang balen wa ma'lumun lan bae perkara kang maklum Nabi taubati saat temui kelawan taubat ikutu farudin ngapura ikutu farudin ngapura bahawallahi biro-biro hak Allah. Taubat itu marai ada hak Allah yang kemudian dimaafkan. Tufar hukukullahi ta'ala. Wadulmul abdilan ngapura apa kedolimane abad di nafsi kaduwe awak dhewe ne abet bertika bil ma'asi lawan lakoni perkara-perkara maksiat. Duna syirki sa'liyane syirik billahi lan Allah taala. Wa ing kana lamun ana sapa abet wa ing kana syirik wa ing kana lamun ana atau senajan ana apa syirik iku wa syirik yurja'u den balake ila dzulmil nafsi maring dolime awak dhewe ya, maksudnya kedoliman awak dhewe ke wong mau aitun haliman
Kilan itu hafiro hakim makhluk mit malin saking botin lan kehormatan. Jadi dapat atau apa tuh farhul hukumullah tadi ya. Jadi dan juga hak-hak hamba. Selain syirik, kalau syirik itu tidak bisa. Karena memang syirik itu harus betul-betul tidak boleh ada syirik itu. Walaupun syirik itu kadang-kadang kembali kepada dolimnya itu kepada diri sendiri. Tobat kepada hak-hak hamba atau hak makhluk. Dua masalah makhluk ya kudu diselesaikan, baik itu urusannya mal maupun airuddin itu tadi. Kalau Gusti Allah sampai tobat dengan apa namanya menyesal, berniat untuk tidak melakukan, bisa diartikan juga menyesal. Dan ada niat untuk tidak berulang. Mulai ada istilah nasuhan juga biasanya menyesal satu terhadap perbuatan itu, yang kedua itu tobat sambel, tobat yang tenang. Menyesal dengan perbuatan itu, kemudian yang kedua Pak, tidak akan berjanji tidak akan mengulangi gitu ya. Layak udah itu tadi Allah akan mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang baik yang bisa menutup atau menghapus dosa-dosa itu. Wa tetap Tuhan itu kan ayatnya begitu. Ikutilah perkara yang jelek-jelek itu dengan supaya hasan tadi bisa menghapus sayiatnya. Itu di Al-Quran juga disebutkan begitu. Tobat dan nasuh seperti itu. Tapi kalau tobat terhadap ini hak Allah ini, kalau terhadap hukul khalqi, haknya manusia dengan benda harta ada, ya harus diselesaikan dulu dengan orang itu, dengan makhluk itu. Diselesaikan dengan tobat, padahal sampai terisi dua utang karo ogo karo kocok itu diurus di situ, utangnya disarutan bisa. Ratus utang boneka Khalid, Mbah Khalid utawane Kang Takdir, terus barang tobat berjare wis suci, wis bersih. Tidak bisa, itu urusan itu kalau dengan Allah selesai. Tetapi kalau dengan makhluk ini hukum malik itu nyarutan, kehormatan, menyakiti orang ya harus minta maaf. Ya belum selesai dia, belum selesai tobat. Ini bedanya begitu. Wasaya al-kalam lah, saya tidak berkata opal kalam menghentikan kali ini apa ini hukukullah wa hukukullah, insyaallah mengesahkan subhanahu wa ta'ala syarh qalil mu'allif dalam syarah kemudian mu'allif tentang ada ilmu koi fi madhalimil ibad. Dia ada pembahasan tersendiri di situ. Wabada alat kami itu sama Syekh Sya'rani bitaubat ila taubat di annaha, karena saat temen masalah taubat iku asasun likulli maqamin, dasar kadue saben-saben maqam kedudukan. Taubat itu mengapa jadi pembahasan pertama ini dalam kitab Minahusatnya, karena dia menjadi fondasi dasar setiap tingkatan ya taraf kalau bakal munggah ilaihi maring maqam sapa al abdu Allah hatta yamta sing mati sapa Allah wa kama anaman la ardu lahu la bina ala wa kama moko kaya barang sama halnya anaman sak temewok la ardu, dia tidak punya tanah, tidak punya tempat jejeg lahu kadue man la bina moko ora duwe bangunan, tidak ada fondasi lahu kadue. Orang yang tidak punya tanah, dia tidak punya fondasi, harus ada tanahnya. Kalau tidak taubat dulu berarti dia tidak akan punya makom di situ, kira-kira begitu. Kata dia kaya menyebut-nyebut pengertiannya. Soteh man taibok la taubat lahu fala hana lahu wala makom. Siapa yang man sampai wong la taubat taubat lahu katimat iku fala halam rano hal rano panggonan rano kahanan lahu katimat wala makom malam orang kedudukan.
ya apa-apa dia kalau belum tobat. Wa min kalami lan saking kalame para hakikun para ulama, man ahkama maqama taubatihi, man sabene wong ahkama kang tetepake sapa man maqama taubatihi maqama taubate man Allah taala hafadhahu moko-moko jogo ku iman sapa Allah taala min sa'i syawaib saking saben-saben ini saben-saben barang kang syawaib syai nyapuri allati syawaib fil amali dalam pira-pira perkara. Ayam maka utawi taubat iku nadir maqam zuhdi, apa nadir itu ya pandangannya atau peninggalannya atau teori makome wong zuhud pintunya di dalam dunia. Taubat itu baru satu perspektif, bukan zuhud di dunia. Bakal jogohu ing sahibahu ing pemilik zuhud bisa irima saking sekiranya pira-pira barang yahjubu kang nutupi poma anil haq ta'ala saking dan hak Allah taala. Wa hasalan dorong apa sapa musannif alal istiqamati kata istiqamah fi taubat dalam taubat. Li'annahu karo sak temene li'annahu karo sak temene wong mata kapan barang kana ono apa maksudnya kapan saja, maka kapan saja fit tobat di dalam tobat awi jajun utawi bengkok sahabat mau ketarik apa hukume pas di kulli maqami di kulli maqami dalam sahabat maqam. Kalau di dalam tobatnya itu ada masalah, maka itu dapat menarik dalam setiap maqam. Ba'dau sa'use kulli maqam. Ayasiru maka dadi apa binau bangunane maqam iku muhalhalan rikih. Jadi kalau tobatnya itu tobat sambel yang masih bengkok belum lurus, maka bangunan yang dia bangun sebetulnya masih rikih muhalhalan, masih lemah. Kaman kaya wong seperti orang banangkan bangun sapa man aidahu ing tembok kebune ait, aling-aling maksudnya ada yang mengatakan kebune man minal labanil ya bisi saking laban itu dimaknai foto bata al ya bisi ka bata mentah bil ghairi tin lantak po tin tanpa tahan kaya bata ning pasir tok apa piye ora ono lebute. Sayyidi Muhammad bin Anan rahimahullah ta'ala, ketika Sayyid Muhammad Anan man sabana wa istiqomah kang jejeg istiqomah sapa man istiqomah dalam taubat anil ma'asi saking pira-pira maksiat irtaqa mongko bakal munggah sapa man ila taubat man tobat kulli masak saben-saben barang layak kang ora maidai apa. Kalau dia sudah berusaha istiqomah dalam taubatnya dari perbuatan maksiat maka akan naik derajat taubatnya dari setiap apa yang tidak ada faedahnya. Waman yakni itu dimaknai la yahimu al-'abdu wa hadza muwafiqun li ta'ala min husni islamil mar'i tarbuhu ma la ya'nihi. Ini ada catatan kakinya itu footnote-nya di bawah nomor 1. Apa itu? Termasuk min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya islami seseorang itu bisa dilihat dari tarbuh ma la ya'nihi, adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah. Itu obat tadi. Waman man sabane wong lam yastahkim kang ora jejeg sapa man diha dalam tobat kaya syumma moko ora iso ngambung, ora iso nyucuk minat tobat saking tobate anil futuli saking lelewihan raihatan ing bau atau apa. Bau itu apa maksudnya ya bau ya, abu tobat.
Jadi kalau orang tidak bisa istiqomah dalam bertobat, maka dia sebetulnya tidak bisa mencium bau tobat, keutamaan dari bau tobatnya. Wala yaqdiru lan ora mampu sapa man ala riayati khadrihi ing ngatasé jaga kretekiman abadan sak lawase. Bal taghlibu balik lidih ngalahake alih ngatasé man apa khawatirul ma'asi, pira-pira kretek kemaksiatan, kan akhirnya dia dikalahkan oleh lintasan pemikiran maksiat. Hatta fi sholatihi, iki ya. Hatta fi sholatihi, ing dalam salatnya, bahkan di dalam salat pun dia ada kretek-kretek maksiat. Wa ta'ammal lan ngenangan sira qaulahu ing pengendikane Allah taala hale maha luhur sa Allah lil maksumi kaduwe perkara ate kaduwe Kanjeng Nabi al maksum. Maksum itu ya Kanjeng Nabi al abarikan luwih agung sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi fastaqim kama umirta wa man taba'a ma'aka. Fastaqim moko istiqomah sira kama kaya barang umirta kang diperintahake sira wa man bareng-bareng serta wong tabah kang tobat sapa man ma'aka serta sira. Bertobatlah seperti yang diperintahkan beserta dengan orang-orang yang tobat bersama. Ya berarti mencari tempat yang baik itu, yang soleh itu juga penting. Lingkungan yang baik. Amarahu mau memerintahkan sapa Allahu ing Kanjeng Nabi. Amarahu mau memerintahkan ing Nabi sapa Allah Gusti Allah taala hale luhur istiqomah kelam istiqomah fi taubati dalam taubat. Wa man lan sabane wong tabah kang tobat sapa man mau satane man min jami atsba'i saking sekabehane pira-pira pengikute man wa ummati lan pira lan ummate man. Jadi maksudnya perintah untuk mengikuti taubat bersama orang-orang yang bertobat min jami'at ba'i wa ummati, dari pengikutnya dan umat. Jadi taubat itu ya memang harus diistiqomahkan, kemudian di dalam tahap ma'aka berarti ada bersama-sama orang yang bertobat denganmu. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas, ini ngendika sapa Sayyidi Gusti kita Badra kita Ali Al-Khawasi, ya Syekh Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ini malah gurunya Syekh Sya'rani. Jadi beliau punya murid namanya Syekh Sya'rani. Ini Ali Al-Khawas ini malah gurunya. Jadi Sya'rani mengutip pengetikane guru Al-Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, mengkromatihu ing Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Bagaimana? Man istaqomah fi taubati, man sabana wa istaqomah kang istiqomah sukuman fi taubati dalam taubat man wa zahadalan sukuman fi dunya dalam dunya faqat itu. Maka teman-teman wis tercakup itu apa bahasa Jawa? Tercakup. Jadi siapa yang sudi dalam dunia, dalam urusan dunia, fakat itu mau teman-teman tercakup atau lebu ya, atau tercakup di dalam apa zuhud apa sairul maqamatis utawi sekabiane pira-pira maqamat wal ahwalus salihati lan pira-pira sairul maqamati wal ahwalis salihati lan pira-pira sekabiane ahwal kahanan kang perilaku atau kahanan kang saleh yang bagus. Zuhud itunya itu sudah tercakup di dalamnya semua makomat dan ahwal as-sholih. Ini pembahasan pertama tentang tobat. Oke, ini kurier pas setengah jam. Cukup ya. Allah takbirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.